Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fintech. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Mokapos. Next. Adapun daftar anggota kelompok yang terlibat dalam diskusi kali ini yaitu ada Ahmad Ilham, Dia Awalia, saya sendiri, Sela Monika, dan Zatira Taufik. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan sepanjang presentasi kali ini yaitu nama perusahaan, produk atau layanan, jenis inovasi, critical success factor atau CSF, dan tautan sumber pendukung. Berikut deskripsi mengenai Mokapos, yaitu Moka adalah perusahaan rintisan software as a service atau SaaS Indonesia yang bergerak di ranah aplikasi kasir digital, dilengkapi dengan sistem point of sale multi-platform yang berbasis cloud yang membantu kelola bisnis Anda dan memperluas akses untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Analisis bisnis pun jadi lebih mudah karena Moka mengonsolidasi laporan transaksi penjualan baik di tempat maupun online secara real time. Adapun misi dari Moka yaitu memberdayakan merchant untuk tumbuh dengan usaha mereka sendiri. Moka ingin meringankan suatu beban mengelola usaha sehingga suatu usaha tersebut bisa fokus dengan apa yang sebenarnya penting, yaitu melayani pelanggan dan mengembangkan usaha. Itulah kenapa Moka mendesain sebuah aplikasi kasir yang bisa diunduh dari handphone karena dashboard untuk memantau laporan penjualan harian secara real time. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pokok pembahasan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Zetira Taufik. Kepada Tira, dipersilakan. Ya, terima kasih Sela. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari perusahaan Moka ini. Yang pertama, pada tahun 2015, bulan Februari Moka diluncurkan. Pada bulan Desember di tahun 2015, Moka menjangkau lebih dari 500 toko. Pada tahun 2016 bulan Desember, Moka menjangkau lebih dari 2000 toko. Pada tahun 2017 bulan Januari, Moka diluncurkan di 8 kota besar lainnya. Pada tahun 2018, bulan Maret, Moka memperluas audiens ke bisnis yang skalanya lebih besar lagi. Masih sama, pada tahun 2018 bulan April, Moka meluncurkan fitur pembayaran digital untuk pertama kalinya. Masih di tahun 2018, pada bulan Juni, Moka meluncurkan Moka Capital. Pada tahun 2018, pada bulan Agustus, Moka meluncurkan Moka Connect. Pada tahun 2019, bulan April, Moka menjangkau lebih dari 18.000 toko. Pada tahun 2020, bulan Maret, Moka menjangkau lebih dari 40.000 toko. Selanjutnya, pada tahun 2020, di bulan April, Moka secara resmi bergabung dengan Gojek. Poin selanjutnya, area cangkupan. Layanan Moka bisa diakses di 200 area di seluruh Indonesia dengan tim perwakilan sales dari Moka dan tim support di 37 kota. Dan Moka akan terus merambah ke berbagai kota. Pada poin selanjutnya akan saya kembalikan kepada Sela. Terima kasih kepada Tira atas penjelasannya. Untuk poin berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ahmad Ilham. Kepada Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih Sela. Untuk poin selanjutnya yaitu produk dari Moka. Mokapos adalah Mokapos memiliki aplikasi kasir online berbasis cloud yang dapat membantu manajemen usaha baik secara online maupun offline. Harga yang ditawarkan oleh Mokapos yaitu sebesar 299.000 per bulan dan per outlet dengan berbagai add-ons atau fitur tambahan. Adapun untuk fitur tambahan yang ditawarkan oleh Moka yaitu yang pertama ada Moka Order dengan harga 99.000 per bulan. Lalu yang kedua ada manajemen karyawan dengan harga 19.000 per bulan.
Lalu yang ketiga ada ingredients inventory dengan harga 149.000 per bulan. Lalu yang keempat ada manajemen meja dengan harga 249.000 per bulan. Lalu yang kelima ada manajemen pelanggan atau CRM Pro dengan harga 249.000 per bulan. Lalu yang keenam ada Connect App Marketplace yang tergantung dengan biaya langganan aplikasi, tergantung pihak yang bekerja samanya. Lalu yang terakhir untuk fitur tambahan yang ditawarkan oleh Moka yaitu ada manajemen online food order dengan harga 100.000 per bulan. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya ada layanan. Layanan yang ditawarkan oleh Moka ada 3 kategori, yaitu ada yang pertama jualan offline, lalu kategori yang kedua ada jualan online, dan kategori yang terakhir ada kategori lainnya. Oke, next. Oke, kategori yang pertama layanan yaitu jualan offline. Yang pertama ada point of sale. Point of sale adalah aplikasi kasir yang dapat memudahkan penjualan dan proses operasional usaha dengan memberikan beragam solusi, yaitu ada yang pertama solusi operasional dengan fiturnya yaitu manajemen pesanan, pembayaran digital, dan fitur terakhir yaitu manajemen meja, yang dimana untuk fitur tersebut adalah masuk ke dalam premium service. Lalu yang kedua ada solusi administratif, yaitu dengan fiturnya laporan penjualan harian, laporan stok barang, dan perhitungan pajak. Lalu solusi yang ditawarkan yang ketiga ada solusi pengembangan bisnis dengan fiturnya yaitu dashboard, manajemen banyak cabang, dan survei pelanggan. Lalu solusi yang keempat yaitu ada solusi pengamanan dengan fiturnya yaitu manajemen karyawan dan shift karyawan. Lalu solusi terakhir yang ditawarkan oleh Moka yaitu solusi promosi dengan fiturnya yaitu diskon dan promosi, paket bundle, dan fitur terakhir yang dimana masuk juga ke dalam kategori premium service yaitu CRM Pro. Untuk layanan yang kedua ada payment, yaitu yang dimana saat ini Moka sudah terintegrasi dengan berbagai macam pembayaran digital, seperti melalui e-wallet maupun kartu kredit, atau bisa juga dengan menggunakan kartu debit. Lalu layanan yang ketiga ada Moka Order. Dengan fitur Moka Order, pola pesanan dapat lebih cepat dan akurat, karena pelanggan yang datang bisa langsung scan QR di meja untuk pesan dan bayar sekaligus. Untuk layanan kategori jualan offline yang keempat ada manajemen pelanggan. Untuk manajemen pelanggan dapat diakses melalui aplikasi CRM Pro. Dengan aplikasi CRM Pro, pengusaha dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas pelanggan. Lalu yang kelima ada manajemen stok, yaitu fitur manajemen stok dapat membantu pengelolaan manajemen stok barang dan juga dapat membantu mengontrol kelangsungan bisnis karena pengusaha dapat melihat detail ketersediaan produk untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Lalu selanjutnya ada manajemen meja, yaitu untuk fitur tersebut dapat membantu untuk mengatur waiting list serta penyajian dengan cepat dan akurat. Lalu layanan yang terakhir untuk kategori jualan offline yaitu ada manajemen karyawan. Fitur tersebut dapat membantu untuk memantau operasional dengan sistem yang lebih aman. Oke, next. Selanjutnya, kategori yang kedua ada kategori jualan online dengan layanannya yaitu online order management. Dengan satu aplikasi dapat membantu proses pesanan berbagai online food delivery di Indonesia, seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan yang lainnya. Oke, next. Oke, untuk kategori selanjutnya, layanan yang ditawarkan Moka yaitu ada kategori lainnya. Untuk layanan yang pertama ada kapital. Layanan tersebut dapat membantu pengusaha untuk mendapatkan akses pinjaman modal usaha sehingga pengusaha dapat mengembangkan usahanya. Lalu layanan yang kedua ada layanan Connect, yaitu layanan yang disediakan oleh Mokapos dalam bentuk API Open Platform yang cerdas dan aman yang dapat digunakan oleh para developer yang membutuhkan. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Sela. Oke, terima kasih Ahmad Ilham untuk penjelasannya. Mengenai poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Awalia. Kepada Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih Sela. Selanjutnya jenis inovasi. Yang pertama ada produk innovation, yaitu membantu UMKM untuk meningkatkan kelasnya. Yang kedua menyediakan solusi bisnis untuk semua jenis bisnis. Yang kedua ada proses innovation,
Yang pertama, digitalisasi usaha offline, mempercepat transaksi, mempermudah proses monitoring bisnis kapan saja dan di mana saja. Next. Selanjutnya ada critical success factor. Di sini kami mengambil scalability, yaitu alasannya karena merchant yang mengakses offline Moka secara rutin melihat kenaikan pendapatan sebesar 23% hanya dalam waktu kurun 6 bulan. Okay, next. Selanjutnya ada innovation. Alasan di sini karena Moka Pos menghasilkan produk baru untuk dapat lebih memenuhi kebutuhan bisnis, seperti kasir manual menjadi kasir online berbasis cloud. Bukti pendukungnya yaitu Moka Pos dapat membantu dalam keuangan mengelola usaha offline atau online dengan kasir online berbasis cloud. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada dia atas penjelasannya. Berikut tautan sumber pendukung mengenai Mokapos, yaitu dari www.mokapos.com. Sekian apa yang bisa kami sampaikan mengenai Mokapos. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di sepanjang presentasi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.